Dan surat Al-Kahfi ini pula diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di saat kondisi muslimin sangat tertekan. Ya, di fase dakwah ketika mereka masih berada di Mekah. Dan dari surat Al-Kahfi ini akhirnya diambil sebuah pelajaran yang menjadi sebuah inspirasi bagi para sahabat yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW disebabkan adanya ya kisah Ashabul Kahfi yang mereka rela untuk bersembunyi di dalam gua meninggalkan negeri mereka hanya untuk menyelamatkan akidah dan agama mereka. Ya, maka akhirnya diputuskan para sahabat sebagian hijrah ke Habasyah, ya ke Ethiopia. Untuk apa? Untuk menyelamatkan akidah dan agama mereka. Karena di Habasyah itu kata Nabi ada seorang raja yang tidak ada seorang pun yang dizalimi di sisinya. Nah, maka sahabat yang awalnya berat untuk meninggalkan Mekah, ya negeri tercinta, negeri yang Allah Subhanahu wa taala berkahi, negeri yang didoakan oleh Khalilur Rahman, Khalilullah, Nabi Ibrahim alaihissalam, sangat berat bagi mereka. Tapi dengan adanya kisah Ashabul Kahfi menjadi inspirasi dan petunjuk dari Allah bagi kaum muslimin untuk menyelamatkan akidah dan keyakinan mereka dengan cara sebagiannya hijrah ke Habasyah. Nah, adapun kisah Sahibul Jannatain menginspirasi para sahabat ya bahwasanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membinasakan kekayaan orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat kebanyakan dari golongan orang-orang miskin. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik Mekah kebanyakan dari golongan yang kaya raya. Tapi dengan adanya kisah Sahibul Jannatain, pemilik dua kebun yang sangat luar biasa kebunnya, yang sangat banyak hartanya, mudah bagi Allah untuk membinasakan. Ya, maka muslimin ya merasa teguh walaupun musuh punya banyak harta, tapi mudah bagi Allah untuk membinasakan harta mereka. Kemudian dari kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir, ya bahwasanya muslimin itu tidak boleh melihat sesuatu itu hanya dari zahirnya. Ya, zahirnya mereka lemah, tapi hakikatnya mereka kuat. Kenapa? Karena mereka punya ilmu, sedangkan orang-orang Quraisy tidak punya ilmu. Maka kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy hakikatnya hanya untuk menutupi kelemahan mereka dalam bidang ilmu, sehingga mereka tidak sanggup untuk berdialog, tidak sanggup untuk berdebat, maka mereka main dengan kekerasan. Ya, maka terlihat zahirnya mereka kuat, tapi sebetulnya yang kuat adalah muslimin, karena muslimin punya Al-Qur'an. Muslimin punya panduan, muslimin punya kitab suci. Dan itu yang merupakan inspirasi dari kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Terkadang kita tidak boleh melihat sesuatu hanya dari zahirnya. Karena di balik itu ada hikmah yang kadang tersembunyi yang butuh kita renungkan dengan sangat dalam. Kemudian kisah Dzulqarnain menginspirasi para sahabat. Ya, kalau Dzulqarnain adalah seorang yang sangat soleh, yang sangat beriman. Nah, maka kalau kalian, wahai orang-orang Islam, tetap teguh dengan akidah kalian, dengan keimanan kalian, dengan kesalehan kalian, maka seperti Allah berikan kekuasaan kepada Dzulqarnain, Allah pun akan beri kekuasaan kepada kalian. Ya, maka 4 kisah itu pun menginspirasi para sahabat di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka harusnya memang kita ya juga bisa mengambil pelajaran dan inspirasi berkaitan dengan kisah-kisah yang ada di surat Al-Kahfi. Ya, minimal tadi. Ya, ada tema-tema fitnah, tema-tema ujian, di mana kita sanggup untuk menghadapi ujian-ujian itu. Ya, kalau kita berlindung ke gua Al-Kahfi.